Cian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kejahatan komputer. Yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berkembang sangat pesat dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai bidang ini. Timbulan penyalahgunaan dan penggunaan teknologi komputer yang kemudian meningkat menjadi tindak kejahatan di dunia maya atau dikenal sebagai cybercrime. Hal ini jelas juga mengganggu jalannya dunia bisnis di cyberspace, di mana banyak penggunaan yang sangat dirugikan. Kejahatan komputer berhubungan dengan kode etik profesi karena masih dalam konteks profesi dalam hal ini bidang IT. Dalam tulisan ini, penulisan memaparkan beberapa penyebab dan solusi kejahatan komputer. Rumusan masalah pada makalah ini adalah apa saja yang menjadi penyebab kejahatan komputer. Tujuan. Bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang penyebab kejahatan komputer. Untuk pembahasan, yang pertama kejahatan komputer. Berikut ada jenis-jenis kejahatan komputer. Yang pertama, pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk mengetahui kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentunya bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivis kriminal karena banyak menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Yang kedua, hacking. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk mengetahui kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal, karena biasanya menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Hacking sebenarnya tidak selalu memiliki konotasi buruk, karena ada pula hacker positif yang menggunakan kemampuannya untuk kegiatan bermanfaat dan tidak merugikan. Misalnya, seseorang hacker yang diberikan tugas untuk melacak keberadaan seseorang buronan, atau hacker yang bekerja sama untuk pihak berwenang untuk memberantas aktivitas ilegal di ranah digital. Yang ketiga, menyebarkan konten ilegal. Menyebarkan konten ilegal melanggar undang-undang menjadi kasus cybercrime paling banyak diperhatikan. Pasalnya, aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Beberapa contoh konten ilegal yang masuk dalam ranah cybercrime. Di antaranya adalah video porno, penjualan senjata api ilegal, dan jual beli narkotika. Yang keempat, malware. Malware dapat membackup dari semua perangkat lunak yang digunakan untuk mencuri, memanipulasi, penghapusan, atau bahkan memata-matai sebuah sistem. Malware merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perangkat lunak berbahaya. Malware dapat disebarkan melalui beberapa metode. Kebanyakan adalah melalui jaringan internet, email pesan pribadi, atau situs web. Hanya perangkat komputer saja. Server situs web juga banyak menjadi korban dari malware. Yang kelima, cyber teroris merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak
diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyber teroris kerap kali menguncang keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan, mengatur berjalannya pemerintahan. Yang enam, carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyambut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain, para charger atau pelaku carding. Biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang berbelanjaan secara online. Kemudian barang gratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Tindak kejahatan digital dengan cara carding biasanya kerap terjadi di luar negeri. Sementara untuk penggunaan di Indonesia, angka kasus yang tercatat belum terlalu besar. Sering masih minimnya pengguna kartu kredit yang gemar bertransaksi di dunia maya. Yang ketujuh, phishing. Phishing adalah suatu contoh cybercrime untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korban. Umumnya aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial, seperti mengirim link palsu, membuat web bodong, dan sebagainya. Tujuan mencuri data penting korban seperti identitas diri, password, kode PIN, kode OTP, atau on-time password pada akun-akun keuangan seperti mobile banking, internet banking, pay later, dompet digital, sampai kartu kredit. Baik, akan dilanjutkan oleh Saudara Yere. Selanjutnya, penyebab kejahatan komputer. Berikut ini beberapa penyebab terjadinya kejahatan komputer. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Kedua, sistem keamanan jaringan yang lemah. Ketiga, mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan, tetapi akan sangat sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini. Yang terakhir, para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh di atas operator komputer. Selanjutnya, contoh kasus. Pencurian yang menggunakan akun internet milik orang lain. Pencurian akun ini berbeda dengan pencurian secara fisik karena pencurian dilakukan cukup dengan menangkap user ID dan password saja. Tujuan dari pencurian itu hanya untuk mencari informasi saja. Pihak yang kecuri tidak akan merasakan kehilangan, namun efeknya akan terasa jika informasi tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut akan membuat semua beban biaya penggunaan akun oleh si pencuri dibebankan kepada si pemilik akun yang sebenarnya. Kasus ini banyak terjadi di ISP atau Internet Service Provider. Kasus yang pernah diangkat adalah penggunaan akun curian yang dilakukan oleh warnet yang ada di Medan. Kasus lainnya, pendiri komunitas Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkap adanya 5,8 juta data pengguna Red Doors yang dijual seharga $2.000 Amerika Serikat atau sekitar 28,2 juta rupiah pada November 2020 lalu. Data tersebut dijual di situs Red Forum yang bisa diakses secara terbuka. Data pengguna Red Doors yang bocor mencakup nama, email, password, backup,
foto, foto profil, gender, hingga nomor ponsel. Kendati begitu, pihak Red Doors mengatakan bahwa data personal dan informasi finansial pengguna seperti informasi kartu kredit dan password yang disamarkan tidak termasuk dalam data yang dibobol. Beberapa solusi untuk mencegah kasus di atas. Yang pertama, penggunaan firewall. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar dan masuk harus melalui atau melewati firewall. Firewall bekerja dengan mengamati pagar internet protokol atau IP yang melewatinya. Yang kedua, perlunya cyber law. Cyber law merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain adalah hukum TI atau law of IT, hukum dunia maya, virtual world law, dan hukum Mayantara. Dan yang terakhir, melakukan pengamanan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, dan pengamanan web server. Dan yang selanjutnya, solusi kejahatan komputer. Ada beberapa cara mencegah dan menangani kejahatan komputer. Yang pertama, lindungilah gadget atau perangkat lain yang ada, baik itu perlindungan untuk akses atau perlindungan terhadap data, sehingga orang lain tidak sewenang-wenang menggunakan dan melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Yang kedua, jangan gunakan software bajakan. Pasalnya banyak malware yang tertanam dalam aplikasi bajakan. Karena itu, rekomendasinya adalah bermigrasi menggunakan aplikasi open source yang gratis supaya terhindar dari malware atau spyware. Karena biasanya yang tidak open source banyak yang bayar. Mengingat orang Indonesia enggan keluar duit untuk beli software asli dan lebih memilih bajakan. Yang ketiga, pasang perangkat lunak keamanan yang up to date. Penting untuk perangkat lunak keamanan selalu terbarui. Hal itu akan memberikan redefinisi ancaman kejahatan cyber dan virus yang belum terdeteksi dalam versi security software sebelumnya. Selalu memiliki sikap waspada. Waspada memang sangat diperlukan. Jangan langsung percaya dengan setiap email, telepon, website, dan segala iklan yang berterbaran di internet. Memang kejahatannya dilakukan di dunia maya, tapi di dunia nyata semua akibatnya tidak bisa diputar balik. Yang kelima, jangan sembarang membagikan info pribadi. Jaga supaya informasi pribadi tidak jatuh ke tangan yang nakal dan salah. Baik, untuk penutup yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, secanggih apapun teknologi, jika diiringi oleh etika dalam pemakaian akan menghasilkan penyalahgunaan yang dapat merugikan orang lain. Walaupun setinggi apapun kecanggihan peraturan atau hukum yang mengatur untuk tidak pelanggaran, jika manusia menginginkan, tentulah ada saja celah yang dapat digunakan. Semuanya kembali pada etika masing-masing individu.
Sebagai pengguna teknologi, janganlah terlalu berbaik berbaik sangka. Berhati-hatilah terhadap kejahatan. Jangan berikan kesempatan pada orang lain untuk berbuat kejahatan. Ingatlah bahwa kejahatan tidak sama saja karena ada niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan yang terbuka luas yang dikarenakan kecerobohan masing-masing individu. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.